Itu setelah putusan MK keluar itu grup Kim rame nggak kira-kira itu? Grup BA mungkin. Ya saya kira semua ribut ya, kan semua rame. Itu kaget juga Gelora. Kita kaget juga. Kita mintanya 1 dikasih 10 ya, kaget-kaget sedap lah istilahnya. Nah, ini kita melihat bahwa ada yang sangat kecewa dengan putusan MK 60. Ada yang merasa pestanya diganggu. Dan yang ganggu ternyata anggota koalisi. Saya sendiri bikin surat ke Pak Pratik, tolong pertimbangkan Pilgub ditiadakan. Pilgub ditiadakan. Iya, karena menurut saya Pilgub tidak diperlukan. Pilkada itu bukan politik, itu kontestasi pelayan rakyat, pelayan publik. Ini masalah yang harus kita perbaiki di zaman Pak Prabowo. Kalian jangan subversi di belakang Prabowo. Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. Ketemu lagi di Lanturan, lanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa Gitu. like dan subscribe. Sepatunya baru lagi. Itu makanya dia begitu biar sepatunya baru. Like and subscribe, Bang. Dan Bang Fahri. Ini kita tunggu-tunggu ini. Masih salam COVID aja ya. Begitu diketok putusan MK kemarin soal pilkada, kita nyari-nyari Bang Fahri ini karena pemohonnya adalah Partai Gelora. Tapi paling bisa, kita udah bilang pasti ngilang nih, pasti ngilang. Iya. Dan aku yakin itu yang bikin bias argumentasinya jangan-jangan Bang Fahri juga. Oh ya. iya. Karena yang kita tahu kan Bang Fahri udah lama concern dengan isu soal Bang, threshold. ini guyonan kita di redaksi. Ya. Itu Gelora lupa nyabut atau gimana? Enggak, kan yang diminta itu sederhana. Begitu kami kita selesai pemilu kan Pilpres dan Pileknya bareng kan. Ya. Kita juga ada 2 gitu, ada pesta kemenangan. Pak Prabowo Gibran tuh menang langsung 1 putaran. Tapi ada persoalan ke sebelah sini, kursi pusat kita nggak ada, tapi kursi daerah ada. Tapi sebagian besar suara tidak terkonversi jadi kursi. Gitu loh. Kita punya sekitar 75 anggota DPRD dan 1 provinsi. Tapi kan sisa kursinya kan banyak. Karena kita ikut hampir 100% dari 514 kabupaten kota kan. Dan 38 provinsi. Jadi akhirnya kita ya berpikir dengan teman-teman, kebetulan koordinasi sama teman-teman di Partai Buruh, sayang nih suara kita kalau nggak dihitung dalam pencalonan. Karena dalam pencalonan kan yang dipakai cuma kursi kan. Bukan suara, perolehan suara. Padahal kita punya suara. Jadi kita mohonkanlah ke MK, bisa nggak tidak cuma kursi yang dipakai, tapi suara juga dipakai. Jadi siapa ngajak siapa sebenarnya Bang? Kita kan memang kalau dengan buruh banyak koordinasinya ya, karena memang Said, kemudian si adiknya ini kita suka ngobrol ya, panjang lah. Kebetulan mereka orang-orang yang banyak main di MK juga gitu. Jadi teman-teman Biro Hukum kita, Mas Amin Fahrudin dan kawan-kawan, itu juga orang yang banyak juga menjadi lawyer di Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu nyusun argumen itu ya memang ngambil dari argumen-argumen yang lama gitu, tentang pentingnya kita mengakhiri sistem threshold, baik di dalam parlemen maupun di dalam presiden kan gitu. Nah kemudian juga kita harusnya memudahkan orang dicalonkan. Dan di antara bab memudahkan mencalonkan itu, kenapa calon independen boleh, kenapa kami yang punya suara resmi hasil pemilu nggak boleh gitu. Jadi waktu kita berdebat dengan hakim, teman-teman lawyer kita itu rupanya kan selalu begini, di sidang di MK itu selalu ada hakim yang bilang tolong yakinkan kami gitu. Nah, waktu diyakinkan bahwa ya ini kenapa ada calon independen boleh, kenapa kami yang jelas-jelas sudah mendapat mandat rakyat juga tapi nggak jadi kursi nggak boleh. Nah oleh hakim itulah yang dipertimbangkan. Cuman
memang hakimnya ngasih banyak gitu loh. Jadi kursinya dibatalin, threshold 20-25% dibatalin, yang dihitung cuma suara sah nasional. Thresholdnya diturunkan sebagaimana suara calon independen, gitu loh. Yang disebut teman-teman ultra petita itu. Iya, jadi pecahlah bakul ini, ya kan, kotak kosong jadi berantakan, gitu, beng di mana-mana. Gitu. Jadi sejak hari itu kita dapat order banyak banget. Iya. Cuman itu mimpinya supaya suara diakui. Iya. Cuman hakimnya ya kita nggak tahu lah, kita nggak ngontrol perilaku hakim kan. Ya. Itu ceritanya. Dan itu kaget juga, Gelora. Kita Kok kaget begini juga, isinya? kita kaget juga. Kita Pemohon. mintanya 1 dikasih 10 ya kaget-kaget sedap lah istilahnya. Dan saat mempertimbangkan itu kan tadinya kan hanya sederhana, ada suara tapi tidak jadi kursi, sayang nggak digunakan. Ini mau pilkada serentak gitu kan, kemudian diasuhkan. Saat itu terpikir nggak ini bakal kena nih, ada rencana besar dari Kim misalnya di beberapa provinsi besar yang kita tahu. Pertama saya sendiri, ini saya buka aja di sini ya. Saya sendiri bikin surat ke Pak Pratik, saya bilang tolong pertimbangkan Pilgub ditiadakan. Pilgub ditiadakan. Iya. Kenapa? Saya bersurat ke Pak Pratik dan katanya sudah disampaikan Pak Jokowi. Karena menurut saya, itu saya omongkan berkali-kali juga, Pilgub tidak diperlukan. Gubernur itu adalah elemen pusat. Tunjuk gitu loh. aja udah ya. Tunjuk aja. Ditunjuk atau kalau kita kasih mainan kepada DPRD. partai politik DPRD, ya suruh DPRD yang pilih. Jadi yang pilkada Gitu itu cukup di kabupaten Cukup kota. kabupaten kota gitu loh. Kan Karena- ini ada 552 pesta lah gitu ya. Ya. 38-nya aja kita ambil. Karena yang 38 tuh yang ngeri-ngeri sedap, ini yang bahaya. Ini kan yang berbau politik. Kalau menurut saya ya, pilkada itu bukan politik, itu kontestasi pelayan rakyat, pelayan publik. Itu kontestasi orang yang akan nyapu kota, bikin got bersih, nyiapkan air minum di rumah warga. Ya, yang Itu konkret. kontestasi itu, bukan kontestasi politik. Gubernur itu pilgub, masalahnya itu bau politiknya tinggi. Hentikan itu, nggak ada gunanya. Orang dia juga cuman nanti mau disuruh Kepanjangan tangan dari kepanjangan pemerintah tangan pusat. pemerintah pusat kok. Tapi pertanyaannya gini Mas, Bang Fahri, itu setelah putusan MK keluar itu grup Kim rame nggak kira-kira itu? Grup BA mungkin. Ya saya kira semua ribut ya, kan semua rame. Ada yang sudah kongsinya pecah. Di seluruh Indonesia begitu. iya. Ya akibatnya apa boleh buat kita kan? Kita juga kaget kok. Ya kan? Ini kita kemarin, saya baru dari Sulawesi Tenggara kan, itu ada kawan saya lah yang kayaknya oleh partai semua nggak dapat suara lah gitu. Oke. Begitu ini berhasil, saya cuman kami berdua sama PBB dapat tuh jadi jadi numpang. satu kursi gitu, nyalon dia, ya kan? Nah itu semua juga kena gitu loh. Tapi kan ada niatnya di situ. Niat kita sederhana kok. Bisa nggak yang tidak jadi kursi ini dihitung lah kira-kira. Karena masalahnya bacaan kita kan, putusan MK itu, kalau dibilang, wah itu udah diantisipasi, enggak juga. Terbukti setelah itu Kaget langsung semua. DPR, iya kan, dia bikin Jokowi bahkan dalam panggil satu hari mengundang Menkumham, kemudian besoknya di DPR, bahkan malamnya di DPR, ada perintah besok langsung mengubah undang-undang pilkada putusan MK. Revisi. Jadi kalau meskipun akhirnya batal ya, karena tekanan publik. Ya tapi begini ya, ada yang normal juga. Karena masalahnya kan MK kan selama ini suka bikin argumen open legal policy. Ya. Kami sendiri waktu menjudicial review threshold, ya kan, parliamentary threshold dan presidential threshold, itu kan selalu frustrasi oleh Open legal policy itu. hakim-hakim MK yang mengatakan, udah ini open legal policy. Bahkan waktu kami mengajukan itu yang terakhir itu ya, sampai saya kan berargumen langsung dengan hakimnya itu, ya yang hakimnya kemudian mengatakan, tolong yakinkan kami. Setelah kita yakinkan dengan segala macam data, kalimat terakhir hakim adalah, MK merasa bahwa belum waktunya untuk mengubah pendirian. Gitu loh. Yang konsisten memang menolak angka-angka ini karena menurut dia angka itu adalah domain DPR. Nah, di sini dia berubah. Lah itu siapa yang mengubah? Kita nggak tahu. Hanya hakim dan Allah yang tahu. ada
Ya ada memang yang bilang kemarin putusan MK 60 ini yang hakim konstitusi terlalu berlebihan. Ada yang bilang begitu. Tapi bukannya soal kalau MK bikin ultra petita itu bukan Ya hal sering, baru cuman ya. kan dia bilang selalu kalau angka-angka begini dia bilang itu Ya. Wilayahnya urusan pembuat DPR undang-undang. kan, open legal policy. Loh, kok sekarang mungkin ini yang bikin teman-teman di DPR rada-rada kaget gitu terus bilang wah bahaya nih MK kalau kayak gini gitu loh. Enggak, yang bikin ini kan, yang bikin menjadi perhatian publik dan di sebagian kalangan jadi bahan tertawaan adalah sudah aktif, kumpul, sudah balik, sudah sidang, live di semua TV. Begitu ada reaksi publik, mahasiswa turun, besoknya jumpa pers, batal. Dengan alasan nggak quorum gitu loh. Ini kita bilang loh, apa nggak dihitung gitu loh. Artinya kita melihat bahwa ada yang sangat kecewa dengan putusan MK 60. Iya. Ada yang merasa pestanya diganggu. Siapa itu, Bang? Dan yang ganggu ternyata anggota koalisi. Begitu kita lihat. Enggak lah. Itu kan susah dijelaskan. Itu kita ajukan awal Mei. Iya. Mei. Jadi Februari, Maret, April, Mei. Ya kita udah ketahuan kita memang kursi kita suara kita bisa hangus kan. Ya mekanisme reflektif dari kita ya daripada hangus suara kita masa kita nggak klaim Tapi gitu. menarik sih logikanya. Kita baru tahu bahwa ini daripada sia-sia kursi Iya. suaranya Iya. dan kemudian ternyata diadopsi kan oleh putusan Adopsinya MK. lebih. Ya, tapi lebih soal lebih itu lain cerita. Dikasih bonus. Tapi paling tidak jangan-jangan hakim konstitusi itu mendapatkan ide dari pemohon. Bener juga ya ada suara sia-sia, ini suara orang gitu kan. Tapi dia nggak expect dan dia nggak tahu juga ya kalau memang melihat ada pesta, ada rencana pesta di DKI ini yang mau diambil oleh siapapun gitu. Tapi ini kan jadi keluar dan yang paling lebih penting adalah membuka semua. Pertama, bagi publik bahwa DPR itu jangan main-main loh. Artinya pemahaman publik soal putusan Mahkamah Konstitusi itu dijaga betul. Mahasiswa turun suka tidak suka. Yang kedua kita nggak tahu ya, nggak quorum itu. Ada adiknya Bang Fahri. Lah iya makanya nggak quorum itu apakah karena memang bagian dari sabotase individu anggota DPR Atau kebijakan parpol. atau kebijakan partai politik yang sebenarnya nggak setuju. Ya kalau mekanisme di lembaga perwakilan kita sekarang ya memang sangat didominasi oleh keputusan partai. Oh. Jadi ya itu belum merupakan dinamika individual. Enggak. Meskipun tatipnya mempersilahkan masing-masing Iya, individu. Tapi kebanyakan sih sampai sekarang begitulah. Bang, saya penasaran Bang, waktu pernah bersurat ke Pak Pratik jangan ada pilgub itu apa responnya Bang? Beliau jawab saya, dia bilang, Mas bisa nggak dilengkapi argumennya? Terus saya bikin paper tuh, saya kirim ke beliau. Beliau jawab lagi, ini bagus sekali Mas. Dia bilang, loh Pak, saya bilang ini sumber keributan. Saya tahu karena ini bau politiknya tinggi. Ya. Gitu loh. Ya kayak misalnya Pilgub DKI. Bisa nggak kita hindari Pilgub DKI itu adalah tangga menjadi Pilpres. Dan Menjadi selalu capres begitu kan? Nah itu yang mesti kita hapus. Gitu loh. Ini mesti kita jadikan sebagai kaki tangannya pemerintah pusat. Kalau DKI menurut saya pilkadanya dipindahin ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Oh, ke jadi Pulau bukan kota Seribu, administratif Jakarta lagi, tapi Utara. jadi Iya, oke. karena kan kita udah pindah. Itu menurut saya perpu aja. Saya ngusulkan perpu kok. Itu saya bilang gitu. Nanti gimana? Siapa yang bela? Saya berani bela nih barang. Saya bilang. Kita ini warga Jakarta, kita tahu Jakarta ini nggak keurus karena terlalu lebar. Bang. Karena apa? Wali kotanya nggak dipilih rakyat. Ya, Suruh wali kotanya pilih rakyat, Jakarta ini jadi baik. Sederhana begitu. Bang, dulu kan sempat tuh di eranya SBY tuh saya ingat betul. Sempat Bang ada Fahri upaya. hanya masih di DPR. Iya. Itu kan sempat Pernah diusulkan perpu juga. di last minute. Pak SBY pernah perpu last minute kok untuk undang-undang pilkada gitu. Jadi itu pikiran saya tadi beliau mau mempertimbangkan. Waktu ini. bersurat itu sebelum atau setelah proses pemohon yang sampai akhirnya jadi MK 60 prosesnya? Ya di awal-awal Di awal-awal. kan saya sebenarnya ngomong soal pilgub itu sudah lama karena saya tahu komplikasi terutama di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan pasti repot nih, ya kan? Ya ini kan saya tahu nih partai-partai lagi masang calon untuk 2029 gitu loh. Tangganya itu gubernur. Indonesia itu emang visioner. Oh iya Bang, ya. karena memang Presiden yang 2004 akan dilantik, mendapat dia sudah mikir. privilege untuk menjadi orang populer dengan sistem kita sekarang tuh hanya gubernur.
Gubernur itu dapat privilege jadi orang populer karena dia kerja cuma gunting pita, ya kan? Meresmikan ini. Sonok mau muncul di TV setiap hari, ini segala macem. Dan sudah ada buktinya kan? Sudah ada Rumusan buktinya. itu kan? Itu yang terjadi. Gitu. Tapi Gibran baru wali kota juga bisa jadi populer, Bang, bisa jadi wapres. Nah sebenarnya kalau mau kayak di sistem di Amerika itu calon presiden tuh dari wali kota. Lah, iya. Ya kan? Ya silahkan aja kan nanti akan kelihatan kapasitasnya kan. Tapi jarak antara kota, kabupaten dengan pusat itu agak jauh. Kalau ini kan provinsi, ini kan dekat presiden tuh terlalu dekat gitu loh. Sehingga suka tawar-menawar gitu loh. Menantang juga, ya kan? Ya kayak Jakarta nanti itu kalau di kepala gubernurnya itu, gua mau nyapres, nggak fokus bos. Pasti dia mulai tantang-tantang nih presiden. Kalau presiden popularitasnya tinggi, dia berharap jadi wakil, maka dia tempel presiden. Mumpung itu baik bagi rakyat. Tapi kalau misalnya dia bilang, ini orang turun surveinya nih, gua aja yang jadi presiden, ngejar sendiri dia, Action. nantang-nantang. Lo kan yang jadi korban rakyat, Gak keurus. nggak keurus. Ini kayak Jakarta, banjirnya nggak beres, ya kan, kemacetan nggak beres, polusi udara berantakan, sampah di mana-mana nggak ada yang urus, ya kan? Kota paling polusi paling tinggi di dunia. Nggak keurus bos, makanya serahkan ini aja ke wali kota, suruh wali kotanya pilih sama rakyat, supaya pelayanan publik wali kotanya dikontrol sama rakyat. Ini wali kotanya nggak berani ngambil inisiatif karena bosnya gubernur. Ya. Gubernur lagi berpolitik melawan pemerintah pusat, wali kotanya juga begitu. Ikut-ikutan Nggak kan? ada yang ngurus ini rakyat. Rakyat sih mungkin yang umum mengatakan dalam hatinya iya juga ya. Tapi kalau yang udah ingin berpolitik bersama gubernur kan lain pendapatnya. Ya. Dan itu semua ada di Jakarta. Elit ada di Jakarta, diplomat asing ada di Jakarta, uang ada di Jakarta. Apa nggak repot Jakarta? Media ada di Jakarta. Media ada di Jakarta. Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana nggak usah bikin ribut di sini. Loh, Bang Fahri kan nanti ikut juga tuh. Iya, nggak tahu lah, kita ikut aja. Lah iya. Nggak apa-apa, bos, lebih bagus. Lah iya. Di sini terlalu banyak, terlalu padat, bos. Ya, Kong ya. kali kong. Rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan. Tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik. Terutama ibu kota pemerintahan ya. Ibu kota pemerintahan. Kalau sekarang ini Oh, kan jadi Bang Fahri melihat dari perspektif itu ya, setuju IKN. Iya Artinya dilokalisasi lah pejabat itu. kita mulai, bos. Ya kan? Kita nggak pernah bikin ibu kota sejak kemerdekaan. Kita nggak pernah bikin kantor pemerintah. Itu DPR itu bukan kantor pemerintah, itu kantor Konevo. Ya kan? Niatnya itu bukan untuk DPR. Itu istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Bener juga itu. Ya kan? Istana Bogor itu Butenzorg itu kan juga berbau kolonial, memang. Gitu. Nah yang gini-gini ini udahlah ya kita mulai satu yang baru. Saya tuh pengen ngajaknya mikirnya tuh agak jernih gitu loh, biar kita itu ngelihat ada kepentingan besar di belakangnya gitu. Jangan cuman kita terobsesi. Hari ini kan agak susah ya. Kita sepakat lah berpikir jernih untuk mencari solusi ke depan. Bang Fahri ini banyak lah mengelontar ide-ide. Di kasus contoh ini aja. Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Ya kan? Baru kemudian belakangan muncul bahwa Di Sandera. lah ya itu kan muncul. Ya. Bukan Artinya nggak dapat tiket, Bang, dia bilang. Nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. makanya sudah dijawab. Biasanya Karena dia itu. kalau di tender-tender itu sewa PT. Sekarang Ini nggak ada PT-nya PT, nggak mau disewa. nggak mau Udah itu masalahnya kok. Oh As jegal-jegal well apa. as that gitu. Iya. Enggak, padahal, nah ini mesti dikelirkan. Padahal publik, terutama pendukung Anies ya, sempat berharap, dengan putusan MK 60 ini, Kartunya hidup lagi. kartunya hidup lagi, ada kesempatan. PD Perjuangan yang tadinya nggak bisa majuin sendiri di DKI, bisa muncullah itu. Meskipun kita tahu lah ya, mana mungkin itu secara ideologi Ya. PD Perjuangan. Tapi kemudian kan itu menghidupkan dan digoreng, direspon. Seolah-olah putusan MK ini memang menggagalkan, merusak pesta dari sebagian orang yang sudah
mengatur sebagai nominator gitu. Ya, sekarang kalau kecurigaannya Anies dan kawan-kawan bahwa dia dijegal, kenapa keputusan MK bisa keluar? Yang sebenarnya memberi jalan kepada dia. Gitu. Nah ini makanya cara berpikir konspirasi teori dan sebagainya udah nggak benar gitu loh. Jadi mendingan kita baca sistemnya. Ini ada masalah dalam sistem dan Anda harus tahu. Kalau Anda tarung dengan sistem seperti ini, Anda suatu hari jadi korban. Saya udah ngomong ini bertahun-tahun yang lalu kok. Makanya saya begitu kita berantem dengan teman-teman di PKS, saya ingin memperbaiki partai ini, tapi menurut mereka ya cara saya dianggap nggak baik gitu kan, dianggap nanti akan ngerusak partai, saya dipecat kan. Ya udah kita bikin partai. Ya kan kita memikirkan kembali. Toh juga akhirnya ketemu juga di rumah yang sama namanya Kim kan. Bukan soal ketemunya, itu kan jangka pendek Iya, ya. Tapi bahwa kita tahu yang namanya demokrasi itu partai politik. Ya. Dan dengan ini kita berjuang bahwa belum masuk kualifikasi di pusat. Itu namanya soal perjalanan kan. Iya, perjalanan. Pak Prabowo aja berapa kali ya? 5 kali tarung Baru masuk. termasuk waktu konvensi Partai Golkar, baru yang kelima menang. Masa kita baru sekali udah KO. Jalan aja terus, ya kan? Artinya Bang Fahri mau mengatakan terkait yang menimpa Anies Baswedan, nasib politiknya gagal di Pilpres, gagal di Pilkada DKI, batal di Jabar gitu kan. Sampai akhirnya PD Perjuangan dan semuanya mengatakan, dan yang keluar ini kan publik kan, kasus ada informasi media dan sebagainya. Menurut Bang Fahri sederhana kok itu. Dia nggak punya PT. Iya, nggak punya PT. Nggak bisa ikut tender. Nggak bisa ikut tender. Ya minimal bikin CV Dan lah. sudah dijawab kan. CV dulu. Loh. Minimal bikin Itu CV. ormas. Itu mungkin kalau pakai Ini dalam kayak kayak kita nih di Gelora kan. Lah, ya. Ya kan sekarang udah ada CV kecil tuh. Kan? Udah bisa nyalon ya kan. Ya. Puluhan kader Ya. kita udah jadi bupati, calon bupati, wakil bupati, calon wakil gubernur dan sebagainya gitu. Ya memang begitu mulai. Hidup tuh mulai dari kecil-kecil dulu. Nah, baru berikutnya adalah ini kan putusan MK juga bisa dilihat, oh ada angin segar nih. Kalau dulu kan yang pejuang anti threshold itu kan masih ketemu tembok lah gitu kan. Karena ya oligarki mungkin, partai politik mungkin, ya yang disebut dengan barrier to entry lah untuk orang baru. Terutama untuk calon-calon ya presiden. Seolah-olah partai politik ini jadi aktor penentu nominasi. Itu kan sementara elit-elit mengatakan udahlah rakyat yang milih. Ya rakyat itu ketika sudah jadi penetapan. Karena dipilihkan. Tapi nah ke depannya mungkin nggak saya ngomong 5 tahun ke depan. Ya, Mungkin Pilpres. Kim dengan bangunan yang hasil suka tidak suka, ini kan juga hasil dari bangunan 10 tahun terakhir kan. Kalau di situ kita lihat masih ada tangan Pak Jokowi gitu. Mungkin nggak kita mengubah itu untuk 2029? Saya koreksi terminologinya karena gini. Bu Mega berkali-kali mengatakan nggak ada koalisi dalam presidensialisme, itu benar. Cuman beliau Tidak ada koalisi? Nggak ada koalisi dalam. Memang itu benar. Sekarang cari satu pasal pun di dalam seluruh undang-undang kita dan konstitusi, kata koalisi itu tidak ada. Artinya sebenarnya itu terminologi oleh sistem ini tidak dikenal. Karena kalau satu terminologi dikenal, dia masuk ke dalam undang-undang. Tidak ada di kita. Nah, ada gabungan partai politik. Gabungan partai politik dalam konsep kita itu cuman untuk tiket. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mendramatisasi seolah-olah ada yang namanya koalisi. Harus kompak kerjasama, nggak ada. Harus apalagi permanen. Begitu presiden kita terpilih, bos kita cuman presiden. Yang lain ini tidak relevan. Mau koalisi, mau apa, nggak relevan. Yang relevan tuh 2, karena dipilih rakyat. Presiden yang dipilih rakyat dan anggota DPR yang dipilih rakyat. Cuman itu yang main. Yang lain-lain ini nggak usah belagu-belagu, sok mau ada kuasa, mau bergen, ya kan, ketua umum partai, nggak ada, ini omong kosong semua. Yang relevan itu cuma presiden karena dia dipilih rakyat dan anggota DPR karena dia dipilih rakyat. Yang satu disuruh menjalankan kekuasaan eksekutif, yang satu disuruh menjalankan legislatif atau oposisi terhadap eksekutif sebagai pengawas. Cuman itu, yang lain-lain ini nggak usah. Bahwa ada omong kosong ini. Bahwa ada satu tokoh yang sangat powerful dan bisa mengganti
ketua umum partai politik dari luar itu kan terjadi. Yaitu presidensialisme. Ada yang formal, ada yang informal. Saya selalu ingin presidensialisme yang formal. Tugas presiden diatur konstitusi, diatur undang-undang. Tugas kita itu jelas. Kalau partai politik tugasnya cuma ngader. Habis ngader nyiapkan gagasan. Pendidikan politik ya. Pendidikan politik, kaderisasi kita ini di dapur. Begitu orang sudah dipilih oleh rakyat, dia milik rakyat. Kalau dia terpilih di kamar legislatif, dia adalah milik rakyat di kamar legislatif. Kalau dia terpilih sebagai kepala daerah, sebagai presiden, dia milik rakyat dan memimpin kita di eksekutif. Ya sudah, kita ini mesti tahu diri yang begini-begini. Kalau kita, apalagi ini negara kesatuan, beda dengan federasi, ya kan? Ya. Di negara kesatuan itu, presiden itu di kekuasaan eksekutif dia dapat semua. Presiden yang punya ini, yang lain ini cuma dikasih. Dibagi, ada yang bagi caranya suruh pilih rakyat. Artinya soal apa? Itu ideal kan. Iya. Dan itu kan namanya Bang Farid itu yang saya tangkap. Sudah tersedia semua lah konstitusinya. Argumentasi, narasi koalisi itu jadi nggak relevan. Sebenarnya. Jangan didramatisir, nggak ada itu bos. Ya hanya kita mesti tahu diri. Tapi prakteknya kita susah hindari gitu. Bagaimana seorang Presiden Jokowi harus repot-repot manggilnya supaya apa? Supaya aman di DPR. Supaya tidak diganggu di DPR. DPR gitu. Itu mohon maaf itu. DPR nggak bisa ngapa-ngapain terhadap presiden. DPR ini malah dalam definisi saya adalah yang membantu presiden untuk mengontrol pejabat di bawah presiden. Ya karena dia mitra kerjanya. Menteri, mitra kerja. Kalau dia sidang di DPR dan dia babak belur, tidak bisa membela diri di depan DPR, lo yang salah bukan DPR dong. Yang salah lu sebagai menteri nggak jago menghadapi anggota DPR. Padahal nih menteri ini punya staf doktor, eselon ini, eselon itu, punya uang paling banyak. KSM-nya segambreng. Kan kasihan bos. DPR ini mana punya staf doktor nih gajinya. Suruh beli nasi bungkus juga, suruh bikin penelitian juga. Mana? Yang kuat menteri dong. Menteri harus gagah. Karena infrastrukturnya lengkap ya. Ya kan? Nah, sebenarnya begitu. Jadi presiden ngeliat dari jauh, hebat tuh. Ya kan, menteri gua, dia hadapi itu DPR. Puji dong. Tapi kalau dia di sana misalnya babak belur, terus anggota dewannya nyerang-nyerang presiden gara-gara menterinya nggak becus, gua pecat kalau saya. Menterinya? Iya dong. Kan itu hak prerogatif, bos. Ya, ya nanti kalau memang ada etika sedikit, ngomong sama ketua umum partai. Bos, ini orang nggak bisa menghadapi dewan, bos. Lu cari yang lebih bagus. Itu pernah terjadi kan, beberapa kali terjadi. Artinya partai politik karena melihat menterinya berhadapan di DPR rapat-rapat kerja, RDP nggak kuat, kemudian dibisikin diganti. Memang itu hak prerogatif presiden. Tetapi gini, persepsinya publik itu kan melihatnya gini. Dan itu mungkin yang kelihatan dari anggota DPR. DPR ini wakil rakyat. Nah itu loh. Iya, memang harusnya begitu. Gitu kan, ya sehingga bisa menteri ini posisinya bahwa ada 1-2. Kita kan baru pernah dipertontonkan kan, ada direktur utama BUMN yang berani berbantah-bantahan dengan anggota DPR. Tapi diusir. Pakai tatip, pimpinan tolong keluar. Gitu. Terus ada juga menteri yang ngambek nggak mau datang rapat kerja. Nah itu kan juga terjadi perlawanan itu. Tapi kan ujung-ujungnya begitu nanti kita lihat, ini kita melihat dari rangkaian berita ini. Nggak lama nanti ketemu tuh parpol-parpol dengan presiden. Untuk ketemu ngobrol-ngobrol ya kan, nanti ujung-ujungnya nanti ada perubahan di bawah. Reshuffle. Kalau saya bertemu memberikan masukan presiden semuanya untuk kepentingan presiden. Jadi gini beda bos ya. Presidensialisme itu presiden itu disebut presidensialisme ini karena yang membentuk dia rakyat. Beda dengan parlementer, yang membentuk dia ini parlemen. Jadi Perdana Menteri itu setiap hari dia harus menyenangkan hati anggota parlemen karena kekuasaan dia ada di sini. Dia salah-salah nih meyakinkan kawan-kawannya ini, tiba-tiba keluar jadi oposisi, dia menjadi minoritas, akhirnya dia jatuh hari itu juga, naik kekuasaan baru yang didukung oleh mayoritas parlemen. Kalau presiden bos udah selesai. Di kita dipilih langsung oleh rakyat. Udah dipilih rakyat, ini nggak bisa diapa-apain. Mau diapain coba? Ini nggak bisa. Mau dijatuhkan caranya gimana? Nggak bisa. Dipanggil DPR aja nggak. Nggak ada forum kita bersama DPR kecuali sekali pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus setiap tahun. Cuman itu doang. Jadi kita nggak bisa sentuh presiden, makanya presiden itu besar, kuat.
Gitu loh. Apalagi dipilih rakyat sistem kita Ya kan. memang dipilih rakyat dalam sistem kita. Nah karena itulah sebenarnya ini mesti didudukkan. Presiden punya hak prerogatif. Dan kita tahu kayak misalnya Pak Prabowo, harusnya Pak Jokowi juga dulu, kalau dibaikin dia baik juga. Cuman kan Pak Jokowi kan kebanyakan diterpedo dari belakang, dikendalikan dari belakang. Ya kan, diancam dari belakang, dirampas sebagian dari kekuasaannya dari belakang. Itu yang membuat kemudian dalam politik Indonesia yang saya bilang tadi, presidensialisme informal, presiden menggunakan kekuasaannya untuk melakukan revival terhadap subversi di belakang kekuasaan presiden. Ini masalah yang harus kita perbaiki di zaman Pak Prabowo. Kalian jangan subversi di belakang Prabowo. Kalian harus loyal sama Prabowo. Kalau yang oposisi itu di parlemen. Itu cuma bisa nyisir-nyisir anggota dewan. Tapi Prabowo ya sebagai yang dipilih oleh rakyat, nggak boleh nanti menterinya ngintil sendiri. Dia main dengan orang ini. Nggak sejalan dengan mau presiden. Bahkan ini petugas-petugas keamanan negara. Ya kan? Kepolisian. Badan intelijen, termasuk KPK sekarang. Dia punya proyek sendiri yang mengancam presiden. Wah bahaya ini subversi. Dan itu terjadi Pada di masa Indonesia. Pak Jokowi. Dan itu nggak boleh terjadi sekarang. Kalau kita mau politik ini nanti semua ada di atas meja, jangan main belakang. Gitu loh. Apalagi main belakang ganggu presiden. Nanti presiden juga main belakang ganggu kalian. Kan itu yang kita hindari. dan Bos. itu terjadi kan? Nah, sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Tapi Sudah terjadi. Itu maksudku. Kita paham lah. Artinya yang disampaikan Bang Fahri itu kan baik konstitusi, baik undang-undang sudah tersedia loh untuk yang benar. Tapi kan prakteknya kan tetap membahasakan koalisi seolah-olah koalisi ini kita kuat. Sampai di pilkada wajahnya apa? Memborong partai politik. Sehingga publik aja sampai ditanya, wah pasti ini menang. Kenapa? Karena partainya banyak yang dukung. Itu kan pemahaman itu tidak mungkin ada sampai ke bawah kalau tidak ada keberanian. Nah ini kan sebenarnya kuncinya berarti kalau begitu ada di Pak Prabowo kan? Sebagai Ya kasarnya ginilah. Di Jakarta, koalisi yang memilih Anies Baswedan adalah koalisi Pak Prabowo. Ujungnya kan yang lawan Pak Prabowo juga dia. Mana ada jaminan itu orang akan selaras dengan pemerintah pusat? Nggak ada juga. Terutama kalau gubernur ya. gubernur ya. Jadi menurut saya ya udahlah, jangan kita membuat kabur makna daripada presidensialisme negara kesatuan kita ini. Bikin ini jadi clear lah. Dan itu dorong presidennya itu bikin clear semuanya. Caranya adalah politik belakang layar kurangi. Inilah tantangan kita di negara kita ini, Bos. Politik di belakang layar terlalu banyak. Yang disebut dengan setengah kamar itu ya. Atur-aturable ini terlalu banyak di belakang. Rentenya di situ Pak Kita soalnya. kurangilah Tukang-tukang. atur-atur belakang layar. Ini semua Tukang-tukang kebijakan presiden, ini semua jelas. Dan kebetulan Pak Prabowo ini tentara, nggak ada yang samar buat dia. Kalau Dibikin jelas begitu aja semua. kontrolnya kepada presiden dari mana kalau emang? Legislatif harus diperkuat. Oke. Iya dong. Kan keputusan presiden itu kan melalui menteri. Ya kan? Dibahas di legislatif. Kan begini ya, susunan hak dewan itu kan kuat ya, hak bertanya. Boleh nanya apa aja. Ya. Dan waktu nanya Dan itu itu nggak boleh individu. diadili, nggak Yes. boleh dikriminalisasi. Dia punya kekebalan. Udah punya kekebalan, dapat duit lagi. Iya, Gara-gara nanya-nanya, dapat duit. Nah, karena kita dapat- nih kadang-kadang nanya dapat panggilan panggilan polisi, amplop coklat juga, Bos, bukan duit isinya. Surat panggilan. Ya kan? Dia, Iya. ya kan? Gara-gara ngomong ngocol-ngocol, ngaco-ngaco, Iya, dapat duit. dapat amplop coklat isinya duit. Iya. Kita ngaco-ngaco dapat amplop coklat isinya panggilan, Bos. Loh, bukan. Loh, gini. Jadi Karena dapat dewan itu hak bertanya, jalanin karena dong. dapat duit itu, kemudian nggak berani macam-macam, takut di PAW. Lah, Dia. itu kan yang terjadi. Itu yang saya bilang. Itu kan Harusnya realitasnya. sistem PAW segala macam itu mulai kita tiadakan. maksudnya. Nggak boleh lah. ya Itu kan? yang terjadi, Orang kekuasaan. itu, rakyat udah pilih dia. Rakyat itu pengen lihat dia tampil. Nah, Ya kan? Asalkan dia nggak melanggar hukum, nggak melanggar etik, nggak mencuri, nggak biarin dong. Nggak pidana. Ya kan? Iya, Orang nanya itu kan ada maksudnya kan. Dia mewakili juga aspirasi rakyatnya kan. Biarin aja. Nah, nanti hak bertanya, lalu bisa bikin angket, bisa bikin interpelasi. Ini proses untuk menginvestigasi presiden tidak gampang, tetapi ada jalannya. Makanya menterinya harus firm.
Kalau ada keputusan presiden, dia harus bisa bela kalau itu benar. Kalau dia nggak bisa membela keputusan presiden, ya mundur dong. Mundur. Anda jangan bermain di belakang kok. Kalau Anda nggak bisa bela keputusan presiden, mundur dong. Anda harus loyal. Dan presiden itu terhadap menteri-menterinya itu tidak boleh ada double loyalty, bos. Kemarin-kemarin tuh terlalu banyak anggota kabinet, mohon maaf ya, bos saya 2 di sini. Ketua umum saya sama presiden. Tidak boleh. Nggak ada itu, ketua umum udah hilang tuh di ruang rapat itu, kabinet itu. Sama presiden itu. Satu, monoloyalitas. Makanya nggak ada bisnisnya bos gua nih. Gua harus begini karena ini bisnisnya bos gua. Padahal beda dengan keinginan presiden. Itu terjadi pada masa Pak Jokowi. Dan ini harus dihentikan sekarang. Tidak boleh lagi ada yang main-main belakang. Bang Fahri melihat Pak Prabowo punya. Ya harus begitu. Ya harus iya. Kalau harapan. dibuka Tapi dari sekali sini- nih bos, rayap ini bos. Rapuh nanti kabinetnya. Jangan. Bilang sama menteri-menteri, kamu ini dipilih karena kamu orang terbaik di situ. Memang kamu berafiliasi dengan partai dan bikin bangga partaimu karena kamu di situ berkarya dengan baik, itu saja. Jangan kau bikin dapur-dapur sendiri ya, yang lain-lain yang saya nggak tahu dan itu nggak ada hubungannya dengan kepentingan kita di dalam Kabinet. memenuhi keinginan rakyat ya. Begitu bos, aman ini barang. Kemarin itu terlalu banyak pesta bos, makanya begitu ketangkap Pak Jokowi diem aja. Memang lu lagi pesta di situ, wow diem aja kata. Iya, Kan nggak boleh begitu. Itu yang di bahasa umumnya adalah tersandra itu. Lah iya dibiarin. Ya dia menyandera dirinya sendiri juga. Iya, iya. Anda kalau jadi pejabat, Anda nggak mau disandera dan Anda tetap Jadi jangan bersih. bikin macam-macam. Jangan macam-macam. Anda loyal ke presiden, yang Anda kerjakan bisnis dan perintahnya presiden, ya kan? Untuk kepentingan rakyat. Nah ini banyak pesta-pesta, ya terpisah. Dia kira presiden nggak tahu, Ya, ya, ya. ya kan? Itu yang terjadi. Presiden Ya? juga tahu nih, bos lu kan nyandera gua, lihat aja ntar. Kan mampus jadinya bos. Iya. Makanya mulai dari yang belakang-belakang nih, janganlah Jangan. main-main lagi. Ketua umum partai ini, mohon maaf ya, disitulah kritik saya terhadap koalisi-koalisi. Nggak ada koalisi bos, ini udah jadi. Oke. Lu terima aja kalau ada kader lo disuruh bertugas, tunjukkan bahwa partai Anda membesarkan orang yang benar dan bikin bangga rakyat Indonesia bahwa kader Anda perform di situ. Ini ideal, Cukup. Ideal sekali. Memang harus ideal dong bos. Betul, betul. Makanya untuk menuju ideal kan kita melihat masa depan nih. Iya dong. Ya kan? Profil Pak Prabowo, ya kan? Dengan proses yang kita tahu juga. Masalahnya orang masih bilang prosesnya juga masih ada andilnya Pak Jokowi yang 10 tahun ada di situ. Udahlah. Bagaimana? Koalisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu udah the best Oke. untuk keluar dari yang tidak jelas. Begini. itu. Oke. Gitu. Udah the best lah itu. ini mudah-mudahan tujuannya adalah untuk tadi yang disampaikan Bang Fahri Ya, harus tadi. begitu bos. Kita juga yang waras ini kan harus ngelihat. Kalau kita mau ngerusak negara ini ya caranya begitu bos. Perbanyak permainan belakang layar. Rusak negara bos. Negara ini kalau mau baik, jangan ada permainan di belakang layar. Rakyat tuh harus tahu. Taruh semua ini. ya. Taruh semua Ya, ya. kan, taruh nggak ada. semua ini, ya kan hak rakyat berapa, apa kuenya berapa banyak, hak rakyat berapa. Ente ngintil sedikit ketahuan, tapi taruh di atas meja. Ini enggak. Kalau di belakang ini terlalu banyak permainan, rusak bos. Dan tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ya dalam banyak kesempatan. Paling tidak kan sebagai presiden terpilih dia sudah melontar. Koruptor nanti saya akan kejar. Iya dong. Sampai ke Antartika saya kejar. Iya. Ya kan, kebocoran negara dan sebagainya. Nah, itu tentu harus Bocor tuh di punya belakang layar bos. betul. Itu tentu harus punya backup Pipanya politik. dulu. Ini pipa nih, pipa BBN, pipa aset bocor. negara. Banyak lubang dibikin di sini. Kelihatan lubang ini kok kuat. Ternyata dibikin sama orang dalam. Nggak boleh bos. Ini terjadi di sektor energi, ini terjadi di sektor-sektor lain, ya kan? Termasuk APBN dan sebagainya. sudah Terlalu lama banyak. praktek itu Sudah sudah lama bertahun-tahun. bos. Ya, partai-partai juga. Apa sih partai ini ngomong mau cari uangnya? Kasih duit lah dari APBN, ya kan? Kasih variabel fixed cost. Kan sudah bang. Semua partai kecil bos, mesti Kecil. ditambah ini supaya Itu yang partai diubah. jangan ada alasan Pak kami mau nyari untuk partai. Udahlah tutup ya, partaimu dibiaya APBN jebret gitu sudah, ya nggak ada yang lain-lain ya. Sisanya kemudian lifestyle dari elit-elitnya. Nah, Elit partai juga harus tahu bahwa kita menjadi orang partai itu artinya ingin jadi orang mulia, orang baik yang dibanggakan rakyat. Partai itu awalnya perjuangan orang-orang mulia, perjuangan Soekarno, perjuangan Syahrir, perjuangan Natsir, perjuangan Bung Hatta. Itulah partai politik.
Kenapa sekarang partai ini jadi tempat orang najis-najis semua? Nggak boleh dong. Kita harus tetap mewarisi keagungan politisi dong. Kalau kita mau negara ini baik. Kalau politisinya nggak dianggap memerai, dianggap tempat orang-orang rusak, ya bagaimana negara mau kita perbaiki? Kita juga sebagai elit partai harus tahu diri, mulai ngatur dong. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh konflik of interest, nggak boleh pengen ngebengkok-bengkokin APBN, pengen diisep-isep dari luar sistem. Berhentilah bos. Kalau kita mau baiki negara ya begitu. Para pimpinan partai politik, dengarkanlah tausiah dari Al-Mukarram. Keluar Loh, ini serius. Keluar asli ya. Ini semua, kita semua 1000% dukung Iya, konsep iya. itu. Problemnya adalah kok kayaknya susah sekali dipraktekin ini. Insya Allah. Masih bisa ya? Mudah-mudahan teman-teman Bang Fahri partai masih yakin? segera. Hah? Bang Fahri yakin? Ya, masih Ya harus yakin punya bos. Doanya tiap hari Iya. begitu. Ya Allah perbaikilah negara kami, ya kan. Pemimpin kami ini luruskan niatnya, lancarkan jalannya. Udah begitu dong. Gimana bos? Kalau nggak kita rubuh bareng bos. Nggak mau saya jadi nanti suatu hari jadi musuh rakyat. Pulang kampung nggak bisa, ya kan? Kalau kita mati yang nguburin nggak ada. Lebih parah lagi jenazahnya ditolak bumi. Janganlah. Kayak di film-film itu. Oke, meskipun tadi Bang Fahri mengoreksi nggak ada koalisi, tapi kan namanya udah koalisi Indonesia Maju. Ya, Ya kan? kita Ya, tahu diri lah. kita pakai lah bahasa umum. Karcisnya udah hangus, Oke, udah ya selesai. kan? Sekarang Berikutnya kembali kita fokus dukung kepada presiden Prabowo. terpilih, apapun keputusan beliau, going through the system. Kalau ada orang baik pasti dipakai, ya kan. Tapi jangan Anda nggak baik berharap juga mau dipakai. Kok introspeksi lah. Dan tidak hanya presiden, Semua, presiden dan wakil presiden terpilih. iya dong. Nah, itu kan itu harus dilihat secara Iyalah, utuh. tapi kan dalam sistem kita kan Presiden. memang presiden itu seluruh keputusan di tangan presiden, dia punya prerogatif. Makanya dalam sistem Amerika itu disebutnya running mate gitu loh, disebutnya temen gitu loh. Sama kalau dilihat undang-undang dan konstitusi akhirnya begitu juga yang terjadi. Makanya kita bikin simplifikasi, wakil presiden pun kalau tidak ditugaskan oleh presiden dia nggak boleh bergerak. Tidak boleh ada nampak dua matahari dalam presidensialisme. Ya, Makanya Meskipun keduanya secara paket dipilih oleh rakyat. dipilih rakyat, tapi konstitusinya mengatur bahwa dia berada sebagai pembantu presiden. Yang apabila difungsikan dia berfungsi, jika tidak difungsikan tidak berfungsi. Tidak. Saya yakin Pak Prabowo tahu cara memfungsikan wakilnya. Dan kita berharap karena beliau mewakili generasi dan sebagainya itu pasti dia akan fungsional. Dan saya Cuman juga semua itu dari mandat presiden. ya. Bupati, wakil bupati juga, gubernur, wakil gubernur juga begitu. Dan saya sepakat ini, Pak Prabowo pasti sudah tahu bagaimana caranya menempatkan wakil presidennya. Paling tidak sudah ada contoh dari presiden sebelumnya, bagaimana menempatkan wakil presidennya. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Kirain apa?